Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron Thohir dari kelas BKI 3B akan sedikit menjelaskan tentang kerancuan berpikir relevansi. Jadi kerancuan berpikir relevansi itu adalah kerancuan pada argumen yang premis-premisnya secara substansi tak relevan dengan konklusi yang ditegakkan. Ini berarti argumen yang dikemukakan tidak relevan dengan premis yang dibangun. Argumen ini sedemikian rupa disusun sehingga berdampak psikologis seolah terdapat hubungan yang relevan antara premis dengan konklusinya. Nah, berikut ini macam-macam kerancuan berpikir relevan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ergo ignorato elensi, yakni terjadi jika argumen yang mendukung kesimpulan tertentu diarahkan untuk membenarkan kesimpulan yang lain, seakan-akan membuktikan suatu perkara tetapi sebenarnya membuktikan perkara lain yang tidak berhubungan. Nah, ini contohnya adalah tidak efektif jika saat kuliah mahasiswa letih dan lesu. Keletihan membuat seseorang itu sulit berkonsentrasi dan berpikir logika, maka sebaliknya kita pulang saja dan beristirahat yang cukup untuk kesehatan otak kita. Padahal dosen mengakhiri perkuliahan karena ada kepentingan lain. Yang kedua itu argumen ad busulum, yakni argumen yang menjelaskan tentang kerancuan ini dasarkan pada kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan pemaksaan agar sebuah kesimpulan diterima dan disetujui. Contohnya adalah, sebelum kamu menghukum saya, hendaknya kamu tahu dulu siapa saya. Saya adalah putra pewaris tunggal pemilik perusahaan ini. Nah, yang ketiga itu argumen ad hominem. Ini kerancuan itu terjadi jika sebuah argumen diarahkan pada pribadi orangnya dalam kaitan dengan kekuasaan orang itu sendiri. Argumen ad hominem terbagi menjadi dua. Pertama itu ada abusif, yakni menyerang seseorang dengan menyerang kelemahannya. Jadi kelemahannya itu diserang. Kadang kita tahu orang itu punya kelemahan dan kelemahannya itu dibicarakan, sehingga orang tersebut akan terdiam karena kelemahannya sudah diketahui. Contohnya itu, Bapak tidak pantas menjadi dosen, tulisan Bapak jelek sekali gitu. Nah, kan karena tulisan jelek akhirnya itu membuat sebuah alasan agar langsung terdiam dirinya. Kedua itu ada namanya circum tuncasial, yakni yang dituju adalah keadaan atau situasi khas orang yang diajak bicara, bukan mencela orangnya. Ini berguna untuk menyindir orang secara halus. Contohnya, pira sejati selalu peka memenuhi kebutuhan orang yang dicintainya gitu. Jadi ya menunjukkan seakan-akan sing pira sejati itu pasti menunjukkan cintanya itu. Yang keempat itu ada argumen ad ognaritum, yakni kecuali terjadi ketika suatu hal dinyatakan benar semata-mata karena belum dibuktikan bahwa hal itu salah. Contohnya, apakah setan itu ada? Setan itu tidak ada karena saya tidak pernah melihatnya gitu. Jadi harus sesuai argumen. Kalau belum sesuai argumen maka hal itu dikatakan tidak ada. Yang kelima itu ada argumen ad misericordiam, yakni adalah kerancuan terjadi jika rasa kasihan digugah untuk mendorong diterimanya atau disetujuinya suatu kesimpulan. Dari sini terjadi percampuran adukan antara pikiran dan perasaan. Contohnya, Pak, Bu, saya mohon angkat saya jadi anak Bapak Ibu, saya sudah sebatang kara. Nah itu berarti memohon dengan sangat. Yang keenam itu ada argumen ad populum, yakni argumen yang sering dipakai dalam propaganda. Ini rancu sebab argumen disusun dengan maksud menggugah perasaan atau emosi. Contohnya, dia ditahan di penjara karena sebagian besar orang yang di sekitarnya menuduhnya mencuri. Itu. Yang tujuh itu ada argumen ad
Fajun diam, yakni kerancuan ini terjadi jika usaha untuk memperoleh pembenaran atau dukungan dan suatu kesimpulan dilakukan dengan jalan berdasarkan diri pada kewibawaan orang yang terkenal. Contohnya, saya ingin membeli dan memakai sampo itu karena Agnes Monica memakainya. Jadi karena orang yang terkenal, maka dia melakukan hal seperti itu. Maka itu adalah termasuk kerancuan berpikir. Dan yang kemudian itu adalah yang 8 ada kuasa palsu. Yakni kuasa palsu adalah suatu argumen yang secara tidak tepat menyatakan adanya hubungan kuasa antara dua hal atau lebih, padahal hubungan kausal itu sebenarnya tidak ada. Contohnya, misal sejak Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris, ekonomi di Inggris menjadi krisis, jadi wanita memang penyebab krisis. Padahal bukan wanita penyebab krisis, tapi memang ya karena saat itu adalah presiden yang wanita, jadi dianggap wanita itu sebagai penyebab krisis. Nah, ini adalah kesalahan. Yang ke-9 itu adalah pernyataan majemuk. Ini kerancuan terjadi jika diajukan sebuah pernyataan majemuk tetapi kemajemukannya tidak diketahui atau dibubarkan, dikabulkan, dan untuk pernyataan tersebut hanya menuntut suatu jawaban. Contoh, apakah sudah menghentikan kebiasaan memukul istrimu? Nah itu. Yang terakhir itu ada peto principi, yakni apa yang seharusnya menjadi kesimpulan dipakai untuk membuktikan suatu kesimpulan. Jadi pelangnya melingkar dan tidak menjelaskan apapun dan ada asumsi tersembunyi. Contoh, membolehkan tiap orang berkebebasan dalam menyatakan pendapat tanpa batas secara umum akan baik-baik bagi negara sebab akan mengondusifkan kepentingan masyarakat. Positif itu mempunyai kebebasan tanpa batas. Jadi yaitu menjadikan kekuatan kesimpulan untuk sebagai bukti sebuah kesimpulan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.